Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawadel Muhammad Saputra, NIM S1122263 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika Universitas Al-Waluyo. Nah, di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang Python Classes and Objects. Langsung saja, yaitu Python itu adalah sebuah objek yang berorientasi program. Hampir semua Python ini itu adalah objek dengan propertinya dan metodenya. Nah, pertama itu create a class. Untuk membuat sebuah kelas itu kita bisa menggunakan keyword class. Salah seperti ini contohnya, yaitu ada class my class, lalu kita definisikan x sama dengan 5, lalu kita print my class, maka akan muncul kelas tipe data dari codingan yang telah kita buat. Kemudian itu ada create object. Nah, create object ini hampir sama dengan my class tadi. Kemudian itu ada the init function. Nah, contoh di atasnya tadi yang telah jelas saja, itu adalah contoh tersimpel dan itu tidak terlalu berguna di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengerti maksud dari kelasnya itu, kita harus mengerti apa itu yang dibangun dari init function. Semua kelas itu mempunyai fungsi init yang dieksekusi ketika kelasnya itu diinisialisasi. Nah, berikut adalah example-nya. Membuat sebuah kelas yang bernama person, kemudian menggunakan init function untuk menambah value dari nama dan age. Nah, pertama kita deklarasikan itu kelas sama kelas person, kemudian kita panggil fungsinya itu def init self name age, kemudian self.name itu sama dengan name, self.age sama dengan age. P1 sama dengan person itu sama dengan itu John, 36. Lalu kita panggil print P1 name dan P1 age, maka outputnya itu akan menjadi John dan 36 karena kita memprint P1 sama dengan name, P2 sama dengan age. Kenapa bisa terpanggil John dan 36? Karena kita deklarasikan pertama itu self name, jadi lalu kita berikan nilainya yaitu John, kemudian 36 itu sesuai urutan, maka hasilnya akan muncul John dan 36. Kemudian ada fungsi dstr. Nah, fungsi str ini mengontrol apa yang kita bisa kembalikan ketika kelas objek kelas itu disajikan sebagai string. Nah, ketika string function ini tidak siap, maka string representasi ini akan dikembalikan. Berikut adalah contohnya. Nah, berikutlah contohnya. Kelas itu kelas person, kemudian kita definisikan panggil fungsi init self name age, lalu self name sama dengan name, self age sama dengan age. Kemudian kita panggil lagi fungsi string self, return f self name self age, P1 sama dengan person John 36, lalu kita print P1 sama dengan print P1, maka muncul
John dalam kurung 36. Kedua itu ada objek metode objek. Objek ini juga bisa mengandung metode. Metode di dalam objek itu biasa berfungsi untuk berfungsi yang belong to the object. Nah, berikut adalah example-nya. Kita memasukkan function ini sebagai sapaan di depan seperti ini. Nah, kita panggil my function sama dengan self, print hello my name is tambah self name. Lalu kita definisikan P1 person sama dengan John 36, P1 my fun. Maka akan muncul hello my name is John. Kemudian itu ada the self parameter. The self parameter itu referensi untuk the current instance of the class. Nah, ini juga digunakan untuk akses variabel yang nyambung dengan kelasnya. Nah, ini juga tidak harus bernama self. Kamu bisa merubahnya dengan apapun yang kamu suka. Namun harus di depan parameter dari berbagai fungsi of kelasnya. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, kita definisikan kelas itu person, kemudian definite my silly object name sama dengan name, my silly object sama dengan age. Kemudian kita print hello my name is abc name. Maka akan muncul hello my name is John. Kemudian kita bisa modifikasi objek propertinya. You can modify properties an object like this. Nah, set the age of the P1 to 40. Nah, kita bisa mengubah age-nya itu menjadi 40. Nah, hasilnya kan 36. Di sini kita menambahkan metode modify, lalu kita ketik P1 sama dengan age sama dengan 40, maka age-nya akan berubah menjadi 40. Selanjutnya yaitu ada delete object properties. Nah, delete object properties ini kita bisa menghapus objek ini menggunakan fitur del. Nah, dengan fitur del ini kita bisa menghapus objek yang kita mau. Nah, misal kita ingin menghapus objek del, maka sini objeknya akan error. Kemudian itu ada delete objects. Nah, ini ada delete objectnya. Kemudian itu ada di pass statement. Kelas definisi ini tidak bisa kosong. Tapi jika beberapa alasan kelas ini definisi tidak ada kontennya, kita bisa menggunakan pass statement untuk menghindari error. Nah, jika kita telah mengkodingkan dari fitur kelas ini, tapi fiturnya kosong, kita bisa menggunakan pass untuk menghindari error. Kemudian contoh exercise-nya yaitu create class name my class. Mungkin saja yang bisa menjelaskan dari Python class and object.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.